Berapa di antara kita sering berpikirnya itu terbalik. Sering ngomong gini, enak ya jadi dia, coba saya kayak dia. Kenapa ya mas? Kok masalah saya nggak beres-beres? Makin ruwet. Saya udah ikhtiar loh mas jungkir balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kenapa ya mas nggak beres-beres ini masalah? Boleh jadi pintu pertamanya belum Anda buka. Hanya, nih prinsipnya nih Bu, Pak, ini prinsip penting nih. Ini skill penting dalam hidup. Supaya lapang rezeki. Lihat Bapak Ibu, ini pola kehidupan. Ini langkah awal. Kalau kita udah sampai pada state ini Bapak Ibu, lapang dada, itu nanti yang lain ngikut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses, bahagia, sejahtera, kunci rezeki, pokoknya kunci semua-muanya. Ya. Kata siapa Mas Sony? Apa dasarnya? Apa dalilnya? Banyak. Di antaranya adalah yang sangat menginspirasi saya, doanya Nabi Musa alaihissalam, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Ya, doa Nabi Musa yang Allah abadikan dalam Quran. Ini betul-betul buat saya sangat menginspirasi dan ini pola kehidupan. Bapak Ibu teman-teman kenal Nabi Musa? Kenal di mana? Tahu Nabi Musa? Nabi Musa itu Bu, Pak, Nabi yang paling banyak Allah sebutkan namanya dalam Quran. Betul? Kenapa menarik kalau kita mentadaburi kisah Nabi Musa? Karena gini Bu, Pak. Satu itu, Nabi Musa itu Nabi yang paling banyak Allah sebutkan dalam Quran namanya. Dan kenapa ini menarik? Karena Nabi Musa itu Nabi yang level ujiannya itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi gini, setiap kita Bapak Ibu teman-teman pasti punya ujian dan masalah hidup masing-masing. Betul? Betul nggak? Itulah fitrahnya kehidupan. Kita mulai dari sini dulu nih. Saya mulai dari fitrahnya kehidupan. Supaya konstruksi kita kebangun nanti. Yang namanya hidup, itu tempatnya ujian, tempatnya masalah. Betul? Ya, kelihatan dari mukanya ya, wajah-wajah penuh masalah. Life is never flat. Coba diulang. Itu bukan iklan makanan ringan loh Bapak Ibu. Hidup itu nggak mungkin mulus-mulus aja. Bahkan kalau kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan, La tastaghrib wuku'al akdar. Jangan kamu heran kalau dalam hidup ini kamu menemui banyak kesulitan. Kenapa? Karena itulah fitrahnya kehidupan. Apalagi Allah tegaskan dalam Quran, kata Allah begini Bu, Pak. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kamu belum diuji. Padahal kamu belum merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, kata Allah. Jadi ini saya bukan nakut-nakutin ya. Tapi kita pasti ngalamin yang namanya goncangan kehidupan. Betul Pak, Bu? Ya. Kalau ada yang bilang, enggak lah hidup saya mah anteng-anteng aja tuh. Nah pesan saya, tunggu saja. Tunggu aja. Itu fitrahnya kehidupan. Yang namanya goncangan itu kita akan ngalamin. Turbulence kehidupan. Mungkin judulnya beda-beda. Beberapa orang goncangannya itu bentuknya goncangan ekonomi. Goncangan finansial. Saya punya banyak sekali teman pengusaha. Setelah COVID kemarin masih banyak yang tertatih sampai sekarang. Bisnisnya bangkrut, kejebak utang. Wah. Ada yang goncangannya mungkin goncangan ekonomi, berat. Ya. Sebagian yang lain mungkin secara ekonomi baik-baik saja, tapi judulnya beda. Betul Bu? Pak? Ada yang goncangannya sama pasangan, ada yang rumah tangga, ada yang dikasih sakit sama Allah. Ada yang kehilangan sesuatu, seseorang.
Ya. Jadi poin saya, setiap kita tuh punya judul, goncangan, dan ujiannya masing-masing, Bu. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena pengalaman saya, Bu, dari tahun 2000, berapa ya? Mungkin 2008, atau resminya tuh 2014 lah. Saya resmi jadi trainer, jadi konselor. Itu ketemu banyak orang. Kadang-kadang kita tuh kalau lagi punya masalah, itu suka merasa menjadi si paling menderita. Ya. Padahal enggak, Bu, kita punya judulnya masing-masing. Kita sering ngomong gini, enak ya jadi dia, coba saya kayak dia. Nah, dia yang Anda tunjuk itu juga sama. Lagi struggle dengan masalahnya, betul? Rumput tetangga emang lebih hijau. Makanya kalau kata teman saya, jangan cuma lihat rumput tetangga yang lebih hijau, tapi cek juga tagihan listriknya, gitu. Kita punya bagian masing-masing. Dan itu fitrahnya kehidupan. Walaupun ada pepatah yang mengatakan, badai pasti berlalu. Betul nggak? Itu nggak salah. Betul, badai pasti berlalu. Tapi saya mau bilang begini, selama kita masih hidup di dunia, begitu satu badai berlalu, nanti ada yang lain. Betul kan? Ini pengalaman dari muka-mukanya ini ya. Muka-muka yang pernah digoncang sama badai ini. Jadi itulah. Makanya, nih prinsipnya nih Bu, Pak. Ini prinsip penting nih. Prinsip penting, perhatikan. Kata salah seorang, kata sebuah kalimat bijak ya. Ya. Saya senang sama kalimat ini. Life is not about waiting the storm to pass. Coba diulang, Bu. Apa artinya? Artinya dilarang buang sampah sembarangan ya. Hidup itu bukan tentang nungguin badai berlalu. But life is about how to dance in the middle of the storm. Bagus buat satu WhatsApp ya Bu ya. Hidup itu tentang bagaimana kita bisa menari-nari, enjoy, menikmati, berlapang dada, meskipun di tengah badai. Ya. Oh, ini skill penting dalam hidup. Dan sudah semestinya orang beriman itu orang yang paling enjoy dalam hidupnya, orang yang paling bahagia. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim, dengan kacamata iman kita selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Kalau kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Urusan seorang mukmin itu menakjubkan. Kenapa? Karena semuanya baik. Semuanya baik. Enak nggak enak semuanya baik. Itu kalau kita sikapi dengan sikap iman. Ya. Jadi setiap kita pasti punya masalah. Dan setiap kita level masalahnya beda-beda. Gak bisa dibandingin Bu, Pak. Ujiannya kita sama ujiannya para ulama beda kelasnya, betul? Beda. Apalagi ya Allah ujiannya kita Bapak Ibu sama ujian saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Aduh, malu Pak Bu. Kita tuh cengeng. Ya Allah. Gak kebayang ya. Jadi apa ya? Ujian itu memang bertingkat-tingkat. Ya. Dibandingkan ujiannya para nabi, beda lagi kelasnya, ya kan? Di antara para nabi itu juga ada klasifikasi lagi. Nabi ada berapa jumlahnya Bapak Ibu? Nabi itu ada 124.000 dalam beberapa riwayat. Ya. Yang perlu, kalau Rasul ada 300 sekian. Yang perlu kita ketahui ada berapa Nabi dan Rasul? 25. Dari 25 itu ada yang level tinggi lagi yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Ada berapa? Ada 5. Ini yang Allah khususkan 5. Siapa aja? Ayo sambil dites nih. Yang urut. Nabi Nuh alaihissalam. 2, Ibrahim alaihissalam. 3, Musa alaihissalam. Yang keempat, Isa alaihissalam. Yang kelima, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi yang spesial, dia punya kekhususan di sisi Allah. Derajat itu memang bertingkat-tingkat.
Iya. Nah, di antara 5 nabi itu yang menarik, nabi yang paling banyak Allah sebutkan dalam Quran itu Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa itu masalahnya berat Bapak Ibu. Yang diadepin tuh Fir'aun. Fir'aun itu kita semua tahu, itu dengan logika akal nggak mungkin bisa dikalahkan. Yang diurusin Bani Israel. Tahu Bani Israel Bu, Pak? Bani Israel itu kaum yang paling dablek sepanjang sejarah. Kalau kita pengen tahu kaum yang paling nggak tahu diri dan nggak tahu syukur, Bani Israel. Oh, ya, udah dikasih banyak nikmat sama Allah, ujungnya kedurhakaan. Nabi Musa itu berat. Nah, tapi yang menarik, ketika dalam keadaan yang begitu berat, perhatikan doanya Nabi Musa. Apa yang pertama kali dia minta? Kita semua hafal doanya. Yang mana doanya? Rabbishrahli sadri. Itu dulu. Kita potong di situ. Lihat. Apa yang diminta pertama kali? Ya Rabbi, lapangkan dadaku. Rabbishrahli sadri. Sadri, sadr, itu dada. Sudur, sodrak, itu dada. Makanya Rabbishrahli sadri. Alam nashrah laka sadrak. Yuwaswisu fi sudurinas. Sudur, sodr, sodrak, itu dada. Ya Rabbi, lapangkan dadaku. Baru setelah itu, wa yassirli amri. Apa artinya? Mudahkan urusanku. Lihat Bapak Ibu, ini pola kehidupan. Ini pola kehidupan. Ini kode keras. Kalau kita belajar Quran, kata para ulama ahli Quran, urutan dalam setiap ayat-ayat Quran, itu ada maknanya. Nggak random, itu nggak sembarangan tuh. Itu ada maknanya. Urutan itu ada tafsirnya sendiri. Kenapa dalam sebuah ayat Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dulu. Tapi ada dalam ayat yang lain Allah menyebutkan perempuan dan laki-laki. Itu ada maknanya. Kenapa jihad itu harta dulu baru jiwa. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Harta dulu jihad tuh baru jiwa. Jadi itu urutan tuh ada maknanya. Termasuk dalam doa ini. Ini menurut saya ini kode keras, Bu. Kalau kita mengambil inspirasi dari doanya Nabi Musa, ternyata pola kehidupan itu lapang dada dulu, baru urusan jadi mudah, nggak dibalik. Nggak dibalik, saya ulangi. Beberapa di antara kita sering berpikirnya itu terbalik. Mas, nanti mas, kalau urusan saya udah mudah, kalau utang saya udah lunas, kalau masalah saya udah beres, kalau sakit saya udah sembuh, kalau suami saya udah nggak kayak gitu lagi, kalau anak saya udah semua udah, baru mas setelah itu, dada saya lapang. Terbalik. Yang benar gimana? Lapangkan dulu dadamu. Maka semoga dengan itu Allah akan mudahkan urusanmu. Bahkan ujungnya apa? Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Misi tercapai. Mission accomplished. Ini pola kehidupan. Jadi kalau kita berpikir, kenapa ya mas? Kok masalah saya nggak beres-beres? Makin ruwet. Saya udah ikhtiar loh mas, jungkir balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kenapa ya mas, gak beres-beres ini masalah? Boleh jadi pintu pertamanya belum Anda buka. Apa pintu pertamanya? Lapang dada. Serius Bapak Ibu, saya tuh lagi gemes banget pengen ngomong ini. Ini tuh kunci kehidupan. Ya. Kalau kita sering dengar ceramah dari ustadz, nasihat dari para guru, 5 kunci sukses, 10 kunci bahagia, 7 kunci sejahtera, terus banyak lah. Tapi kalau saya minta memilih satu, apa kunci yang paling fundamental dalam hidup, saya akan dengan mantap jawab, kunci itu adalah lapang dada. Syarhus sadar. Maka, ini langkah awal. Kalau kita udah sampai pada state ini Bapak Ibu, lapang dada, itu nanti yang lain ngikut. Pak. Betul. Yang lain ngikut. Pak. Masalah tuh jadi ruwet karena masih sempit dada kita. Ya. Masih
Ingat nggak, mungkin kakek nenek kita, orang tua kita, itu sering memberikan kita nasihat klasik. Nasihat klasiknya begini, nah, lapang hati supaya lapang rezeki. Pernah dengar nggak? Kalau kamu sempit hati, nanti sempit rezeki. Itu nasihat klasik dari orang tua gitu. Dan ternyata nasihat klasik itu dibuktikan oleh banyak sekali riset ilmiah Bapak Ibu. Bidang saya sekarang, saya lagi ngedalamin yang namanya positive psychology. Ya. Bahkan saya diminta oleh mentor saya untuk kuliah lagi. Khusus positive psychology. Itu dibuktikan oleh para psikolog. Dengan kalimat yang sederhana. Apa kata mereka? Happiness first. Success second. Saya mau nanya coba, mana yang duluan? Bahagia dulu baru sukses, apa sukses dulu baru bahagia? Benar. Bener gak nih? Iya Bu. Teorinya ya Bu ya. Tapi itu betul Bu. Ya. Banyak di antara kita punya prinsip itu bahagia jika. Apa prinsipnya? Bahagia jika. Prinsip hidupnya bahagia jika. Mas, saya baru bahagia jika, macam-macam jikanya lah itu. Jika ini udah beres, jika utang udah lunas, jika sakit udah sembuh, jika. Kata para pakar Bu, ini bukan kata saya, ini kata para psikolog. Siapapun yang punya prinsip hidup bahagia jika, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Kenapa? Karena kalaupun jika yang dia syaratkan sudah tercapai, dia akan selalu punya jika-jika yang lain. Serius saya. Kalau kata Rasulullah, memang itulah wataknya anak Adam. Kalau dia punya satu lembah emas, nanti dia kepingin 2 lembah yang lain. Terus saja. Jadi Bu, Pak, lapang dada itu penting. Makanya ini perlu kita latih nih. Nah, ini kata kuncinya nih, latihan. Ini perlu kita latih. Nggak bisa Bu, habis ikut ceramah 1-2 jam, pulang dari sini, udah ada lapang. Hebat banget ustadznya ya. Proses belajar itu 3. Tahu, mau, mampu. Coba diulang. Ini proses yang berkesinambungan nih. Kita ikut majelis taklim, kita ikut seminar, kita ikut nonton YouTube mungkin, nyari ilmu. Itu baru tahu mungkin. Dari nggak tahu menjadi tahu, betul ya? Lebih dalam lagi mungkin kalau sudah tahu jadi mau. Bedanya apa? Kalau tahu itu di teori, di sini kalau tahu, tapi kalau mau itu udah masuk ke jiwa. Udah jadi tekad. Tapi belum tentu mampu. Ada satu tahap lagi. Iya. Bapak Ibu tahu sabar? Tahu teori sabar tahu? Tahu? Mau jadi orang sabar? Mampu nggak? Belum tentu. Ya. Tahu nggak sedekah? Tahu. Sedekah itu berlipat ganda, tapi belum tentu mampu tuh. Walaupun teorinya tahu, udah hafal dalilnya bahkan. Jadi hafal dalil itu belum tentu jadi ukuran tuh. Ya. Kadang-kadang ada orang yang sudah tahu terus merasa puas. Oh belum, itu baru tahap pertama. Tahu mau, nah dari mau menjadi mampu itu butuh namanya latihan. Riyadhah. Mujahadah. Latihan Bu. Jadi ini yang mau saya sampaikan. Apa yang perlu dilatih Mas Sony? Ini mau kita bahas. Ada 5 latihan jiwa. Yang itu mudah-mudahan jadi upaya kita untuk lapang dada. Perlu kita bahas ini? Perlu? Latihan jiwa. Saya sebut dengan latihan jiwa. Olah batin. Bukan cuma raga yang diolah Bapak Ibu. Bukan cuma olahraga. Bukan cuma latihan fisik. Orang sering lupa. Ada juga latihan jiwa. Emotional fitness kalau istilah psikologinya itu. Latihan jiwa. Kalau olahraga kita semua udah tahu. Kita punya mungkin olahraga favorit. Apa Bu Pak olahraga favorit Anda? Sebutin. Senam, apalagi? Voli, renang, lari, futsal, ya, sepeda. Nah ini ada latihan jiwa. Ada 5 nih. Mudah-mudahan ini jadi oleh-oleh tujuan niat saya sih, harapan saya ya. Paling tidak kita tahu apa yang perlu kita latih. Kalau memang tujuan kita pengen jadi hamba yang berlapang dada. Ya. Ini apalagi tema lapang dada nih momentumnya pas nih. Pemilu ya.
Ya, kayaknya ada pemilu, saya bakal banyak diundang untuk ngebahas tentang lapang dada ini. Nanti kalau kita dalemin itu jadi panjang, Om. Lapang dada itu ada 3 aspek. Lapang dada dalam hubungan kita dengan Allah, habluminallah. Lapang dada dalam hubungan kita dengan sesama, habluminanas. Lapang dada dalam hubungan dengan diri sendiri, atau habluminafsi. Itu kalau dibahas seru itu. Tapi saya yakin ini kunci banget. Nah, ada 5 nih Bu latihan jiwa. Tapi sebelum kita tahu apa yang perlu kita latih, kita harus tahu dulu apa sebab-sebab yang membuat kita sempit dada. Betul? Kita harus tahu dulu nih, yang bikin sempit dada sebabnya apa, baru nanti kita cari penawarannya dan latihannya apa. Betul ya? Sama kayak kita ke dokter. Dokter itu Bapak Ibu sebelum mengasih obat, apa yang dilakukan? Diagnosa. Diagnosa dulu. Ya, dicek, oh mungkin ini dugaannya, ini sebabnya, baru kemudian dikasih obatnya. Kalau kita olah fisik, kalau kita nge-gym atau kita fitness, itu pun dilihat dulu kan. Apa nih yang mau dikuatin? Oh, yang mau dikuatin otot lengan. Oh, berarti latihannya ini. Yang mau dikuatin, oh mungkin bagian perut. Oh, berarti latihannya ini. Sit up. Yang mau dibentuk bagian pinggang. Oh, berarti latihannya ini, gitu kan? Jadi ada tujuan, ada latihan, ada sebab, ada penawarnya. Jadi saya perlu ngebahas juga, ada 5 sebab yang bikin kita sempit dada. Sekaligus nanti kita bahas penawar dan latihannya. Ya, penting gak nih? Perlu gak nih kira-kira? 5. 5 hal yang menjadi penyebab sempit dada. Sekaligus apa penawarnya? Latihannya apa supaya lapang dada? 1. Penyebab sempit dada yang pertama adalah meratapi masa lalu. Loh, kenapa bereaksi begini? Apa yang pertama? Ya, Bu. Padahal ayah bunda yang dirahmati Allah, masa lalu itu bukan untuk kita ratapi, bukan untuk kita sedihkan. Masa lalu itu untuk kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah, apa yang bisa kita lakukan hari ini. Hati-hati nih ayah bunda, ada 2 kata yang akan membuat kita menderita dalam hidup. Mau tahu? 2 kata itu adalah seandainya saja. Apa Bu, Pak? 2 kata yang akan membuat hidup Anda sumpek ruwet adalah seandainya saja. Makanya Bapak Ibu, kata Rasulullah, nggak boleh kita ngomong seandainya saja. Dalam urusan takdir, itu pintu masuknya setan. Tapi katakan qadarullah wa masya'afa. Apalagi sambil merenung gitu ya malam-malam ya Bu ya. Seandainya saja suamiku bukan yang itu. Hidupku tidak akan seperti ini sih. Seandainya saja aku pilih dia. Anak udah 3, Bu. Boleh. Bahkan punten Bapak Ibu ya. Dalam urusan sekecil apapun gak boleh kita ngomong seandainya saja. Contoh. Anda lagi jalan, bawa mobil atau bawa motor. Ada 2 pilihan arah, belok kanan, belok kiri. Anda putuskan, belok kanan lah. Begitu belok kanan, macet. Terus Anda ngomong, seandainya saja tadi saya belok kiri. Itu nggak boleh. Itu bisa jadi dosa. Tapi katakan apa? Qadarullah wa masya. Puter balik aja. Tapi nggak usah ngomong seandainya saja. Ada hikmah, ada pelajaran. Yang sudah-sudah. Katakan kata Rasulullah, qadarullah wa masya'afa. Ya oke, besok-besok berarti kalau jam segini saya nggak lewat sini lagi. Jadi Bu, hati-hati dengan kalimat itu. Kemarin ada salah seorang pengusaha, ibu-ibu pengusaha travel ya. Travel umroh haji. Dia ikut berbagai macam bisnis lah, ketipu 10 miliar.
ketipu 10M, dia ikut kelas saya di Solo. Dia orang Jakarta, tapi sampai ngejar kelas saya di Solo, karena saya jadwalnya di Solo waktu itu. Terbang ke Solo hanya untuk ikut kelas saya, kelas surrender. Di kelas saya ngebahas tentang bab ini, habis selesai kelas dia ngomong sama saya, Mas Sony makasih ya. Kenapa Bunda? Saya sekarang lebih lega. Kenapa Bu? Iya Mas, saya baru ketipu sekian miliar. Kemarin-kemarin Mas, saya masih ngomong, seandainya saja saya nggak ketemu sama dia, seandainya saya nggak percaya sama dia, seandainya saya nggak transfer ke dia, seandainya, sudah. Yang sudah. Katakan qadarullah wa ma syafa. Tinggal kita ambil pelajaran. Kalau kita ada salah, kita taubat. Apa yang bisa kita perbaiki? Jalanin. Pasti ada hikmahnya. Ya. Ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu khair. Jadi, ini biangnya sempit dada yang pertama ini. Apa yang pertama tadi? Meratapi masalah. Nah kalau gitu penawarnya apa Mas? Apa latihannya supaya dada kita bisa lapang dari sebab yang ini? Nama latihannya ridho. Coba diulang, apa? Sekali lagi, apa? Acceptance. Ini butuh latihan, Bu. Dan orang-orang yang yakin satu zat yang menetapkan takdir hidupnya adalah zat yang maha baik, Allah nggak mungkin jahat. Zat yang maha adil, Allah nggak mungkin zolim. Zat yang maha benar, Allah nggak mungkin keliru. Zat yang maha bijaksana, Allah nggak mungkin sembarangan. Dia yakin apapun yang Allah tetapkan itu pasti ada kebaikan. Ya, ada pelajaran. Dari itu menerima. Apalagi kalau orang yang berharap Allah ridho, dia akan mudah ridho. Makanya Bu, kata para ulama, punten ini ya, ini kata para ulama bukan kata saya. Amalan hati ridho itu bisa lebih berat bobotnya dibandingkan sholat malam. Dibandingkan ibadah-ibadah sunnah. Coba sebutin ibadah-ibadah sunnah apa sih yang paling top? Tahajud, apa lagi? Duha, apa lagi? Umroh sunnah apa wajib? Sunnah kan? Apa? Sunnah, sholat rawatib. Kata para ulama, terkadang amalan hati yang ridho itu bisa lebih berat daripada semua itu. Ya. Maksudnya apa? Kata para ulama, ada loh Pak, Bu. Kita nggak tahu loh. Di sekitar kita nih ada para kekasih Allah. Ada hamba-hamba Allah yang mungkin secara zahir ibadahnya biasa-biasa aja. Nggak soleh-soleh amat lah. Nggak soleh-soleh amat, biasa aja Pak. Yang wajib yang dia jaga. Yang sunnah ya kadang-kadang. Kalau secara zahir biasa-biasa aja. Tapi ternyata seseorang itu kekasihnya Allah. Itu hamba yang Allah muliakan. Lantaran apa? Dia tuh jauh dari ngeluh. Nyum gitu. Bangun tidur tuh mungkin masalah masih banyak. Tapi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Makasih ya Allah. Ya. Makanya Bu, ini latihannya nih ya. Jangan sampai putus baca doa ini setiap pagi, setiap petang. Ini doa kayaknya simple. Kita udah hafal dari TK, tapi doa ini berat di sisi Allah. Tahu nggak doa yang mana? Raditu billahi rabba wa bil islami dini wa bi Muhammadin. Tentu jangan cuma baca. Kalau baca anak TK juga bisa. Bapak Ibu TK berapa sekarang? Udah seumur kita yang bacanya dengan penuh rasa, kita paham betul maknanya. Raditu billahi rabba. Hamba ridho engkau Rob hamba yang mengatur segala urusan hamba. Bapak Ibu, kadang yang kejadian sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul ya? Kita kepengen A, yang kejadian A. Kadang-kadang begitu. Dalam doa, kita minta A, Allah kasih A. Kadang-kadang begitu. Pernah ngalamin? Pasti pernah. Saya, anak pertama saya minta sama Allah, ya Allah pengen punya anak laki-laki. Dikasih sama Allah laki-laki.
Anak kedua, ya Allah pengen ya Rob punya anak perempuan yang kedua. Dikasih perempuan. Istri saya hamil lagi yang ketiga, ya Allah kayaknya yang ketiga pengen perempuan lagi. Perempuan lagi. Kadang-kadang kita doa A dikasih A sama Allah. Ya. Tapi ada masanya kita kepengen A yang kejadian B. Kita minta A yang dikasih B. Kenapa? Karena menurut Allah B ini lebih baik dan lebih kita butuhkan. Tapi masalahnya mata kita ke A terus. A ya Allah. A. Pokoknya A. Gayanya pakai istiqoroh. Ya Allah, jika dia baik jodohkan ya Allah. Jika dia nggak baik, perbaiki dia ya Allah. Istiqoroh kau maksa, wah, ini bukan istiqoroh namanya. Bahkan kalau kata Nabi, Bapak Ibu dalam beberapa riwayat sahih, kadang-kadang bentuk pengabulan doa dari Allah itu Allah konversi menjadi menolak bala, nolak penyakit. Punten ya Bapak Ibu, kita doa A nih, kita minta A sama Allah. Kelihatannya A ini nggak dikabulin. Padahal Allah kabulin dalam bentuk apa? Allah konversi. Harusnya Pak, kemarin kita kecelakaan, dijaga sama Allah. Harusnya kita kemarin kena penyakit, dilindungi sama Allah. Ya. Jadi orang-orang yang punya mental kayak begini, dia tuh setiap kejadian hamba ridho ya Rob. Makanya jangan cuma pengen dikasih Bapak Ibu, tapi milikilah harapan juga kepengen disayang. Ini penting, ini sering saya sampaikan Bu. Allah itu punya dua sifat dalam konteks rahmat ya. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya apa? Yang maha pengasih. Semua dikasih Bapak Ibu, enggak pilih-pilih. Itulah sifat Allah Ar-Rahman. Pengasih, semua dikasih. Mau yang beriman, mau yang enggak, mau yang kafir, mau yang bejat, mau yang munafik, mau tumbuhan, hewan, semua dikasih. Itulah sifat Allah Ar-Rahman. Makanya kita nggak bisa punya sifat Ar-Rahman. Kita nggak boleh ngasih nama Ar-Rahman, nama anak, nggak boleh. Maksimal Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Karena basically, kita itu kalau ngasih pasti pilih-pilih. Betul Bu? Kita kalau ngasih pasti pilih-pilih. Itulah manusia. Tapi kalau Allah, ngasih itu nggak pilih-pilih. Itu sifat Allah yang pertama, Ar-Rahman. Tapi ada sifat yang kedua, yang bobotnya lebih berat kata para ulama, namanya Ar-Rahim. Apa itu? Yang maha penyayang. Ini khusus, ini Allah pilih. Hamba-hamba yang dia kehendaki. Makanya Bapak Ibu, jangan cuma pengen dikasih. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Coba pilih mana, dikasih apa disayang? Yang benar. Jawab tegas, pilih mana, dikasih apa disayang? Kita pengen dua-duanya kan? Pertanyaan saya, pilih mana? Jawab yang tegas, dikasih apa disayang? Dikasih apa disayang? Benar ini? Pinter. Kenapa pinter? Perhatikan kalimat saya, perhatikan kalimat saya. Perhatikan kalimatnya ya. Ini kalimat indah banget Pak. Serius ini indah banget. Dari salah seorang guru. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih, belum tentu disayang. Bu, demi Allah saya bersumpah, dikasih itu belum tentu disayang. Bapak Ibu pernah ngasih uang sama tukang parkir? Anda sayang sama tukang parkir? Bahkan kalau dalam konsep istidraj, itu justru dikasih adalah bentuk tidak sayang. Betul nggak? Itu konsep istidraj, Pak. Kasih semua. Dibuka semua. Santai aja, Bu. Dikasih itu belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, bukan gitu kalimatnya. Itu maksa namanya ya. Perhatikan ya. Ini saya ulangi nih Bu, saya lengkapi kalimatnya. Ini indah sekali menurut saya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang.
Saya ulang ya. Saya ulang ya. Ini indah sekali. Ini terus terang kalimat ini saya dengar dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ini bagus kalimatnya. Ketika mensifati tentang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih pasti karena sayang. Saya mau nanya sekarang, Bapak Ibu, Anda pernah tidak nggak ngasih anak justru karena sayang? Pernah? Ini logik sederhana. Ini logik sederhana. Kalau Anda semua dikasih, anak masih kecil, minta gadget Abi, beli. Minta motor, kasih. Minta kasih, Anda nggak sayang namanya itu. Hancur anak. Izin main ke sana, monggo. Bebas, wah itu nggak sayang Anda namanya. Jadi Pak, orang itu kalau berharap disayang, enak. Kayak doanya Nabi SAW ketika di Taif itu. Fa'illam takun alayya ghodobun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Ya Allah, mangga ya Allah. Apapun yang hendak engkau tetapkan dalam hidup hamba. Kaya, miskin, sehat, sakit, dipuji, dicaci, dideketin, dijauhin, disambut atau disambit. Asal satu aja ya Rob. Asal engkau makin sayang sama hamba ridho. Gak apa-apa ya Allah. Mendapatkan atau kehilangan. Ya. Asal dengan ini ya Rob, engkau makin sayang sama hamba ridho ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Asal engkau gak marah ya Rob, aku gak apa-apa. Mangga ya Allah. Jadi orang yang berharap disayang sama Allah itu gampang nerima. Asal engkau ridho ya Rob, hamba ridho. Rodi itu bila itu doa yang berat kata Rasulullah. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi, siapa-siapa yang baca doa itu setiap pagi setiap petang maka Allah wajib meridhoinya. Itu kalimat Nabi Bu, itu hadis sahih. Silakan dicari. Itu doa yang kayaknya sepele Bu, tapi bacanya tentu dari hati ya. Raditu billahi rabba, ya Rabb hamba ridho, engkau Rabb hamba yang mengatur segala urusan hamba. Ya. Apalagi lagi perih gitu ya. Raditu billah, berat itu. Dan kalau kita bahas dari sisi mental health, gangguan jiwa, ada sebuah kalimat dari M. Scott Peck. Dia ini psikiater populer dari Amerika. Terkenal, kliennya ribuan. Dia bilang begini, dari semua jenis gangguan jiwa, kata dia, ngomong-ngomong Bapak Ibu, menurut data, orang Indonesia itu 30-40% kena gangguan jiwa. Ini data firm. Menurut para ahli, 30% minimal, ini minimal loh ya. Kalau sekarang ini data beberapa tahun yang lalu, saya yakin banget sekarang meningkat. 30% orang Indonesia itu kena gangguan jiwa. Ya. Ada berapa orang di sini? Anda jangan tersinggung kalau saya bilang gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu bukan langsung berpikir apa? Gila, ODGJ. Enggak, ada gangguan jiwa yang ringan. Apa contohnya? Stres, temperamen, mudah marah, senggol dikit bacok, susah tidur, gelisah. Itu gangguan jiwa juga, levelnya ringan. Nah, kata M. Scott Peck, apa kata beliau? Gangguan jiwa itu macam-macam. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tapi, dari semua jenis gangguan jiwa, itu sebabnya selalu sama. Apa sebab gangguan jiwa? Nggak mau menerima. Itu akar dari segala bentuk gangguan jiwa. Apa? Nggak mau menerima. Ya. Ini punten ya Pak. Nih. Ini penting nih. Bapak Ridho. Allah itu. Ketika menyapa hambanya yang banyak dosa. Ini hamba yang banyak dosa.
tapi masih Allah sapa dengan lembut. Misal, di Quran surat Az-Zumar, ini populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Bahkan masih disebut hamba. Melampaui batas itu artinya apa? Offside. Ini udah kelewatan dosanya nih. Sampai masih Allah bilang, jangan putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Aku maha pengampun. Aku maha penyayang. Dikasih harapan. Balik. Dipanggil dengan lembut, ayo balik. Jangan putus asa dari rahmatku. Ayo balik. Gitu. Itu Allah menyapa hamba yang banyak dosa. Tapi ketika Allah menyapa hamba yang gak ridho, lihat kalimatnya. Dalam hadis qudsi. Begini kalimatnya. Malam yashkur ala na'mai, walam yasbir ala balai, walam yardo bi qadai, falyakhruj min tahtis samai, waliyatlub robban siwai. Apa artinya? Katakan kepada mereka yang tidak tahu syukur atas nikmatku, tidak sabar atas bala dariku, dan tidak ridho atas ketetapanku, silakan keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Lihat dulu. Ini persoalan serius nggak nih kira-kira? Serius. Ya. Jadi Bu, ini ibadah hati. Raditu billahi rabbah ya Rabb. Hamba itu. Engkau Rabb hamba yang mengatur segala urusan hamba.